jadi kalau misalkan teman-teman merasa pikiran dan perasaannya lagi dar-dar gitu ya. Nah, mungkin ada satu teknik mindfulness yang bisa teman-teman gunakan gitu. Nah, yang pertama tuh pause gitu ya. Kalau misalkan tadi kita bicara tentang emosi, tentang energi, dengan cara apa memulihkannya? Dengan cara hidup secara mindful. Dan teman-teman, mindfulness ini juga memang sedang jadi tren dan penelitiannya sudah banyak sekali dan sudah diaplikasikan juga oleh perusahaan-perusahaan besar ya, kayak di Google. Secara tidak sadar gitu ya, bukan mengejar target perusahaan output tertinggi, tapi dia mencari validasi yang tidak dia dapatkan sebelumnya. Misalkan pemicunya ada orang yang mungkin sebelumnya pernah melukai gitu ya, entah itu mungkin keluarga, entah itu bentuknya rekan kerja, teman. Nah, itu teman-teman yang sebetulnya highlight dari si mengenal diri. Sehingga itu tuh akhirnya mereka bawa ke kantor, di mana nih ya, aku tahu nih kalau misalkan ada yang mau ngomong sama aku pasti bakal dikritik nih. Nah, jadi melihat suatu kritik tuh sebagai sesuatu yang sangat menyebalkan gitu. Karena kan asam lambung tuh diakibatkan juga oleh tingginya hormon kortisol, hormon stres gitu ya. Sehingga nggak hanya asam lambung sih, sebenarnya mostly juga ke pencernaan. Jadi teman-teman kalau misalkan ngerasa asam lambung terus gitu ya, mungkin selain juga ngopi terus barangkali gitu ya, sama telat makan, nah bisa juga itu jadi suatu tanda bahwa sebetulnya sinyal tubuh tuh udah stop, nggak kuat nih. Kita harus memahami dulu respon apa yang bisa kita keluarkan atas situasi dia. Jadi karena kita tuh nggak bisa mengubah orang, Kak. Kita nggak bisa mengubah orang. Oh ya? Ya. Kecuali orang itu mau berubah. Permasalahan psikologis adalah yang pertama, dia stuck dengan masa lalu. Yang si luka tadi ya. Betul, bentuk jadi guilty feeling, kayak hal-hal apa sih ya? Ya bentuknya luka lah. Yang kedua, dia yang ketarik sama pikiran-pikiran di masa depan, which is cemas. Hai Work Lifers, kembali lagi di podcast Work Life Payung Pribadi bersama aku Wita. Dan hari ini aku mau mengajak para Work Lifers untuk kita bisa berbincang gitu ya, apa ya nih yang sering kita rasakan gitu kan, tapi memang selalu kita abaikan nih Kak gitu. Tentang capek yang mungkin gak kelihatan, terus juga tentang stres yang datang diam-diam, tentang hidup yang dari luar terlihat baik-baik saja tapi mungkin di dalam kayak gak tahu sih. Nah, di episode kali ini kita akan kupas tuntas gitu ya, pelan-pelan juga sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam hidup kita. Kenapa kok makin sini kayak kita merasa makin kehilangan arah dengan hidup kita, dan gimana caranya kita untuk bisa mengenal diri lebih dalam lagi. Nah, buat kamu yang mungkin ada di dalam fase ini, stay bareng kita sampai akhir. Siapa tahu mungkin obrolan kali ini jadi titik awal kamu buat lebih memahami diri sendiri. Nah, di sini juga kita sudah kedatangan Kak Hafiza Putri Sukmana, seorang psikolog klinis yang akan menjadi narasumber kita. Halo Kak Hafiza, apa kabar? Halo Kak Wita, alhamdulillah baik. Kita bertemu ya. Gimana kabarnya Kak Wita? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin sebelum kita masuk obrolan kali ya, biar kita saling mengenal, boleh dong diceritain sedikit aja terkait dengan aktivitas dan mungkin siapa sih Kak Hafiza ini gitu. Oke. Halo Kak Wita, halo teman-teman. Jadi perkenalkan, aku Hafiza, seorang psikolog klinis dewasa yang kebetulan senang sekali dengan pendekatan mindfulness. Kayaknya suka denger ya. Dan mungkin saat ini memang aktivitasnya lebih ke banyak menemani dan mendampingi orang-orang dewasa dalam struggling masalah emosionalnya gitu, mungkin kurang lebih. Berarti lebih ke relationship, emosional juga gitu. Betul. Ya. Wah, deep banget nih. Narik banget nih. Dan mungkin ini juga kayaknya relevan banget sama apa yang akan kita bahas nih nantinya gitu. Nah, kalau boleh jujur nih ya Kak. Nah, case ini tuh mungkin sering banget kita alami, gak hanya para work-lifers di luar sana, tapi juga mungkin aku juga nih sebagai pekerja gitu ya. Karena kalau dilihat
kerja itu kan sekarang itu sebetulnya produktif ya Kak gitu. Terus juga kalau dilihat dari kerjaannya itu nggak ada masalah, target juga selalu jalan, kerjaan beres gitu ya. Secara performa itu mereka aman nih. Tapi kok rasanya kayak di akhir gampang banget capek sih gitu. Nah, dan uniknya ketika mungkin teman ataupun siapapun yang bertanya ke kita selalu bilang, I'm okay, aku nggak apa-apa kok. Iya, itu gitu template sekali template ya. Tapi mungkin di lain sisi kita tuh mengeluarkan emosi yang berbeda, entah itu kita jadi sulit tidur, emosi yang mungkin kurang stabil gitu ya. Nah, kalau dari kacamata Kak Hafiza sendiri itu tuh sebenarnya kita kenapa sih Kak? Oke. Ini tuh adalah topik yang sebetulnya sangat menarik untuk dibahas ya, karena fenomena zaman sekarang gitu, memang terutama mungkin para Gen Z gitu. Kebetulan saya juga jadi konselor di salah satu startup kelas online gitu, yang memang mostly karyawannya juga Gen Z gitu ya. Nah teman-teman mungkin pernah nggak sih teman-teman kayak tidurnya udah cukup nih gitu ya, kayak merasa olahraganya udah oke, tapi kayak masih ngerasa capek gitu, atau mungkin ngerasa kerjaan tuh beres kok, produktif juga, tapi kayak kenapa rasanya tuh tetap kosong, hampa, nggak puas gitu. Nah mungkin itu tuh karena ada sesuatu yang dalam dan tidak disadari. Nah, unconscious sifatnya. Nah jadi sebetulnya mungkin saya tanya dulu deh ke Kak Wita. Kak Wita pernah nggak ada di satu momen dimana mungkin kayak Kak Wita tuh misalkan lagi break nih gitu, ini ada kopi gitu ya, terus Kak Wita tuh pikirannya tuh nggak sedang memegang kopi, tapi pikirannya tuh nanti gimana ya, meeting atau mungkin nanti ketemu klien atau ketemu bos itu tuh gimana, pernah nggak sih? Jangankan pernah kayak gitu ya Kak, ini sekarang aja sebenarnya saya deg-degan juga. Untuk ngadain podcast ini juga aduh gimana ya nanti ya aku ketemu Kak Hafiza mau ngobrol apa ya gitu. Itu sering banget Kak gitu. Nah hal-hal itu kan sebetulnya menjadi fenomena yang sangat umum, sehingga kita ada di tahap dimana kita mewajari sesuatu yang demikian. Kayak mungkin kita jadinya mempersepsikan bahwa rasa cemas, rasa stres berat itu adalah sesuatu yang sebetulnya ya wajar aja lah, mungkin karena memang inilah pekerjaan gitu. Nah tapi sebenarnya kalau kita ngomongin ideal, idealnya tuh kita tuh seharusnya bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Berarti itu bisa disebut nggak normal dong Kak? Nggak juga sebetulnya, tapi lebih kepada karena kalau misalkan kita labeling itu nggak normal, maka seakan-akan kan itu sesuatu hal yang stigma jadinya, kayak ada labeling, berarti aku tidak normal dan aku tuh misalkan lagi sakit mental. Nah biasanya suka ada label-label seperti itu ya. Nah kalau misalkan memang kita gali lebih dalam, kita tuh ada yang tadi saya bilang, ada sesuatu yang tidak disadari yang mungkin perlu kita munculkan dulu, kayak misalkan gitu ya. Ada seseorang nih gitu yang dia tuh seorang karyawan, kayak dia tuh misalkan sebutlah namanya Andi, tapi Andi ini bukan nama asli ya. Sebelah namanya Andi. Nah Andi ini adalah seorang pemuda 28 tahunan lah. Dia adalah seorang manajer sukses, gitu ya, kayak dia star employee lah karena produktivitasnya dia tuh tinggi sekali gitu. Tapi ternyata di balik prestasi kerjanya, di balik performa kerjanya yang sangat baik, dia punya permasalahan. Berarti dia memendam sesuatu gitu memendam ya? sesuatu sebetulnya. Nah misalkan permasalahannya mungkin di performa kerja dia baik secara output perusahaan, gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia mengeluhkan, yang pertama dia tuh mengeluh, aduh saya tuh ngerasa super cemas ketika di WA sama bos saya. Misalkan gitu ya. Terus meskipun misalkan itu tuh WA-nya tuh yang bukan ngomongin kerjaan, misalkan ngajakin makan siang bareng. Terus juga dia tuh juga punya kecemasan untuk mendelegasikan tugasnya ke tim. Jadi kayak micromanaging lah. Jadi kayak takut salah juga untuk dikasih ke bawahannya. Karena dia merasa mungkin timnya tuh tidak cukup capable untuk ada di standarnya dia. Ini sering banget nih terjadi. Ya kan? Siapa nih? Ini sering terjadi nih di kalangan kita, apalagi kita di kantor ya. Aduh.
Terus juga ada keluhan lainnya terkait dengan gimana si Andi ini tuh juga ngerasa kelelahan yang luar biasa, tapi dia nggak bisa berhenti ngambil proyek tambahan. Oke. Nah, kan sebenarnya ini tanda tanya gitu ya. Tapi setelah digali, oh ternyata ada suatu akar permasalahan Oke. yang ternyata tuh sumbernya tuh bukan terkait dengan beban kerja atau tim yang tidak kompeten. Oke. Oke, tapi ternyata ketika digali lebih dalam, oh ternyata si Andi ini gitu ya, dia tuh tumbuh dalam lingkungan Oke. yang memang kalau dia mau diapresiasi dan divalidasi, dia harus punya nilai 100 dulu. Oh, berarti ini lebih ke ini masa lalunya gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya ada sebuah bentuk Kejadian luka gitu ya? atau kejadian lah gitu. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam ya terkait dengan si luka ini. Dan ya, jadi insight yang didapat adalah ternyata permasalahan Andi itu bukan dalam ranah beban kerja yang misalkan yang overload ataupun dia yang timnya tidak kompeten, tapi adalah sebetulnya ini bentuk Andi membawa lukanya ke kantor gitu. Oke, luka masa lalunya ke yang sekarang Betul. masuk kantor. Oke. Luka masa lalu yang masuk kantor dan ternyata Andi tuh sebetulnya dalam secara tidak sadar gitu ya, bukan mengejar target perusahaan output tertinggi, tapi dia mencari validasi yang tidak dia dapatkan sebelumnya. Wah, oke. Ini menarik banget nih. Berarti bisa aku simpulin, jadi selama ini tuh kita nggak fokus itu bukan masalah produktif ya, Betul. Kak. Tapi kita tuh lupa untuk mengecek kejadian ataupun luka batin kita yang sebelumnya gitu ya. Betul. Oke, Jadi menarik. kalau kenapa capek gitu ya, maksudnya capek kadang ya nggak apa-apa. Nah bisa jadi ada itunya. Jadi memang kesadaran akan mengenali hal itu tuh menjadi sesuatu yang penting gitu, dan itu tuh kunci untuk sehat mental gitu teman-teman. Jadi sehat mental bukan tentang self healing, liburan gitu misalkan ke Bali atau apa gitu, tapi ternyata jauh di dalam itu ada variabel mengenal diri. Oke, nah ini menarik banget nih. Ini aku akan coba masuk lebih dalam gitu ya. Sebelum kita melihat luka batin yang dulu gitu. Berarti ini kan akan lebih masuk ke caranya kita untuk bisa mengenali diri sendiri. Nah mungkin kan orang-orang juga saat ini sudah mulai banyak yang aware sih Kak terkait dengan self healing tadi. Terus juga gimana caranya kita bisa menemukan jati diri kita. Tapi ternyata dalam kalau kita lihat lagi gitu ya konteksnya tuh tidak semua orang benar-benar paham loh sama diri kita sendiri. Betul sekali. Nah, gimana sih menurut kacamata Kakak sendiri gitu ya, kita itu tuh bisa dikatakan sudah mengenali kita semuanya gitu, diri kita secara utuh gitu. Betul. Nah, mungkin saya mau mengawali dari bright side-nya dulu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ya penonton mungkin yang Gen Z ataupun bukan gitu ya. Mungkin melihat kalau sekarang tuh orang-orang lebih aware ya sama kesehatan mental. Terus kayak mungkin terutama si Gen Z ini nih. Iya, betul. Nah, tapi juga at the same time ada jadinya mental Gen Z itu lembek-lembek misalkan kayak gitu ya. Hal-hal yang ini tidak setahan banting generasi-generasi sebelumnya. Dikit-dikit diomongin, dikit-dikit diomongin. Tapi ya kan sebetulnya hal itu tuh adalah sesuatu yang sebetulnya baik, di mana kenapa bukan baik dalam hal judgement dari si Gen Z-nya ya, tapi lebih kepada baik ternyata ada sesuatu yang mungkin generasi sebelumnya tidak disadari tapi sama si Gen Z ini tuh disadari, which is si proses pengenalan diri itu. Nah, jadi proses mengenal diri itu tuh kayak bukan tentang kita tahu kekurangan kelebihan aja gitu ya, tahu hobinya dan apa yang disukai. Tapi sebetulnya teman-teman lebih dalam dari itu. Proses mengenal diri itu memang ada kepada 3 hal. Oke. Yang pertama kita tahu value kita dan kebutuhan. Kebutuhan apa nih gitu ya. Value dan kebutuhan apa nih, lebih kepada kebutuhan bersosialisasi kita, kebutuhan kasih sayang kita, mungkin ya kalau dalam ranah relationship. Terus juga yang kedua kita tahu batasan, boundaries. Nah ini kayaknya yang banyak
sekali jadi isu sih di ranah-ranah pekerjaan gitu ya, dimana sebetulnya saya nggak tahu nih batas saya tuh limitnya kita tuh sampai mana. betul, gitu. terus kayak yang penting kelihatan sibuk gitu kan, berarti itu produktif, berarti itu bagus gitu. Nah itu juga harus dipahami. Nah itu kan sebenarnya makanya kenapa ada something ala tes kepribadian, itu sebetulnya salah satu tools untuk bisa tahu nih sebetulnya batas kita tuh sampai mana si kapasitasnya. Oke. Nah yang ketiga ada terkait dengan tahu pemicu. Nah teman-teman, Apinya, pemantiknya itu gitu ya. Oke. itu yang banyak orang luput sebetulnya gitu. Jadi teman-teman harus memahami dan menyadari, sebenarnya highlightnya adalah menyadari kira-kira pemicu apa sih yang membuat saya tuh misalkan gitu ya, saya tuh murka gitu, atau mungkin saya tuh hal-hal yang bentuknya tuh menjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan saya secara semuanya. Misalkan pemicunya ada orang yang mungkin sebelumnya pernah melukai gitu ya, entah itu mungkin keluarga, entah itu bentuknya rekan kerja, teman. Nah itu teman-teman yang sebetulnya highlight dari si mengenal diri itu tuh gitu. Jadi bukan tentang tahu hobi gitu ya, tapi lebih kepada tahu yang tadi, tahu value, tahu apa yang bisa toleransi gitu ya, tahu trigger gitu, dan tahu batas. Gitu mungkin kurang lebih. Oke, ini menarik banget nih karena yaitu untuk bisa mengetahui sih kayak limit kita sampai mana, terus juga biar kita tuh mengetahui nih dan juga mengenal diri sendiri juga lebih dalam. Nah, kakak ini kan sebagai psikolog ya saat ini. Nah, ada nggak sih kak dari klien-klien kakak gitu ya yang cerita pain dan challenge apa nih yang mereka tuh sering alami ini, terutama pekerja dan Gen Z saat ini? Wah, menarik banget ini pertanyaannya tuh. Agak deep ya. Agak deep, sama mungkin ini jadi teman-teman bisa ya mengkorelasikan gitu, apakah mungkin ini dirasakan juga oleh teman-teman atau tidak gitu ya. Nah mungkin hal-hal yang memang sering terjadi itu adalah terkait dengan fungsi emosi. Oke, ini udah mulai masuk nih ke emosi ya. Emosi nih gitu ya. Maksudnya adalah dari segi sensitivitas emosi yang mungkin menjadi rentan gitu ya. Mudah tersinggung juga mungkin barangkali. Kalau sekarang mungkin bahasanya mudah baper kali ya. Nah itu. Oke. Nah kayaknya itu jadi salah satu isu utama juga gitu ya, mungkin untuk ya karyawan-karyawan zaman sekarang. Tapi memang itu tuh adalah sebuah challenge untuk mereka gitu, bukan serta-merta mereka jadinya lembek tadi gitu, tapi sebetulnya ya mereka tuh punya luka yang sebetulnya sudah mereka sadari, tapi mereka belum deal dengan hal tersebut. Biasanya kalau boleh sharing nih kak, kebanyakan apa sih yang mereka itu bawa dari yang lalu ke yang sekarang? Misalkan kalau masalah tersinggung gitu ya, misalkan mereka punya sesuatu luka yang bentuknya tuh kekerasan verbal gitu, kayak misalkan dia tuh nggak pernah mendapatkan kata-kata baik dari orang tuanya, atau mungkin dia tuh nggak pernah diapresiasi oleh teman-temannya mungkin ya ketika mungkin dia masih muda gitu. Nah sehingga itu tuh akhirnya mereka bawa ke kantor, di mana nih aku tahu nih kalau misalkan ada yang mau ngomong sama aku pasti bakal dikritik nih. Nah jadi melihat suatu kritik tuh sebagai sesuatu yang sangat menyebalkan gitu, jadinya itu sakit hati. Nah kenapa? Karena ya lack of affection itu gitu ya, lack of affirmation itu. Dan makanya tapi tidak semua orang mengalami hal tersebut. Ada mungkin yang isu-isunya lebih dalam dari itu, tapi secara umum itu. Nah itu tentang emosi. Terus kayak ada lagi tentang energi. Wah menarik nih. Tentang energi. Sebenarnya energi bukan energi yang kayak gimana, tapi lebih kepada gimana sih kita tuh jadinya mengelola energi yang ternyata kita habiskan dengan rasa cemas dan stres itu. Itu serius sih kak, capek banget kak. Iya kan? Betul. Nah itu energi itu kan berarti kalau energi low itu tuh berarti kan kita capek. Nah sebenarnya ini kalau misalkan aku ngomong masalah generasi juga gitu ya, kayak sebetulnya generasi kita tuh seharusnya idealnya itu tuh
punya kompetensi dan kapabilitas yang jauh lebih tinggi Oke. dibandingkan generasi sebelumnya. Karena kan dengan digital native, dengan Betul. perkembangan AI, literasi kita juga lebih literasi tinggi juga lebih Betul. tinggi. Tapi kayak kenapa seakan-akan secara mental itu tuh kita tuh Gen Z itu seakan-akan tanda kutip kalah dengan generasi sebelumnya. Dicapnya lembek lah Lembek gitu ya. kan. Nah, ternyata ini juga ada kontribusi dari si elemen energi ini. Gitu. Kenapa sih si energi ini tuh akhirnya karena Gen Z aware dengan kesehatan mental mereka, sehingga si Gen Z ini tuh kayak punya kesadaran lebih akan oke, saya tuh memang punya pemikiran dan perasaan yang mungkin lebih sensitif, dan sebetulnya si cemas dan stres itu juga menguras energi, sehingga yang harusnya energinya tuh 100% Oke. itu jadi 70%. Dan akhirnya mereka tuh seakan-akan gitu ya, analoginya berlomba atau mencoba memenangkan sesuatu di perlombaan yang sebetulnya tidak mereka ikuti. Awalnya itu sebenarnya nggak ada perlombaan loh, tapi dirinya sendiri yang melibatkan hal itu gitu. Betul, ya. dan itu juga Oke. menguras energi. Betul, Soalnya kan betul. biasanya itu yang dasar seseorang stres dan cemas kalau di ranah pekerjaan gitu. Karena entah itu pengen dipandang baik, entah itu mungkin jadinya berlomba-lomba dengan rekan kerjanya, atau mungkin pengen membuktikan yang terbaik untuk Betul. keluarganya. Dan itulah sebetulnya yang pain dan challenge mereka tuh ya mereka bisa mengalokasikan energi agar seimbang gitu ke performa kerja dan ke diri mereka. Oke. Ini menarik banget nih Kak. Nah kalau misalnya kita tarik lebih dalam lagi nih Kak, gitu kan, wajar nggak sih gitu orang-orang tuh ternyata melabeli kita tuh, oh ini ada apa-apa nih dengan tubuhku gitu, karena ketika sudah ada kayak emosinya keluar, terus juga tidur nggak bisa gitu, itu wajar nggak sih Kak? Jadi kita tuh udah keluar dulu nih gitu si yang hal negatifnya tadi. Sebenarnya kalau pertanyaannya dikotomis, jawabannya dikotomis ya atau tidak, atau wajar atau tidak, itu jawabannya wajar tapi tidak sehat. Gitu. Karena kalau misalkan kita ngomongin tubuh, teman-teman, tubuh itu tuh tidak bisa berbohong ya. Jadi kayak kalau kita menangkap sinyal tubuh, itu tuh berarti memang ada suatu limit yang udah keluar batas. Nah itu juga sebenarnya tubuh tuh bisa jadi tools kita untuk mengenal diri yang tadi ya, tahu batas itu. Betul. Karena sebenarnya misalkan kayak gini ya, secara klinis aja, biasanya keluhan tubuh kalau udah overload itu tuh udah stres, udah cemas tuh biasanya ke asam lambung yang pertama. Oh, kebanyakan kayaknya Gen Z ini GERD ya. GERD ya. Oke. Karena kan asam lambung tuh diakibatkan juga oleh tingginya hormon kortisol, hormon stres gitu ya. Sehingga nggak hanya asam lambung sih, sebenarnya mostly juga ke pencernaan. Jadi teman-teman kalau misalkan ngerasa asam lambung terus gitu ya, mungkin selain juga ngopi terus barangkali gitu ya, sama telat makan, nah bisa juga itu jadi suatu tanda bahwa Sinyal tubuh sebetulnya kita. sinyal tubuh tuh udah stop, nggak kuat nih. Nah gitu, itu yang pertama. Yang kedua juga biasanya di sakit kepala Kak. Sebenarnya kan sakit kepala tuh diasosiasikan sebagai si tangki otaknya tuh udah overload, udah panas gitu udah ya. panas, sama kayak udah nggak bisa masuk lagi nih. Nah itu kan berarti hal-hal yang beban pikirannya sudah terlalu banyak. Maka gitu ya diasosiasikan dengan rasa sakit kepala, dan biasanya tuh bentuknya kalau berdasarkan penelitian tuh dalam bentuk vertigo biasanya. Yang sakit kepala yang muter gitu ya. Oke. Biasanya keluhan klinisnya lebih ke di sana. Sama yang tiga keluhan utama tuh. Yang ketiga tuh gangguan tidur. Insomnia. Oke, aku banget nih. Iya kan? Entah itu dari durasi tidurnya yang mereka tuh nggak cukup gitu ya, nggak sesuai, atau dari segi kualitas tidurnya. Kayak ini udah tidur 12 jam tapi kenapa pas bangun tuh masih capek. Iya, betul. Nah itu kan berarti karena ada state tidur yang ya tidak semuanya dilepaskan, tapi si otak tuh terus berputar, terus berpikir, dan itu yang sebetulnya perlu diatasi gitu ya. Entah itu mungkin bisa ditemukan sendiri atau dengan profesional gitu ya, dicari tahu ini. Nah, menurut kakak bisa nggak ya kita itu lebih aware dari awal sebelum kejadian ada hal-hal yang tadi gitu ya, bahwa
kita tuh ternyata nggak baik-baik aja loh gitu. Tanpa harus kita itu ngobrol mungkin dengan psikolog ataupun dengan siapapun lah gitu, tapi dari diri kita sendiri nih gitu, yang menangkap bahwa ternyata ada sesuatu nih yang nggak beres gitu. Itu ada nggak sih, Kak? Kayaknya ini privilege buat listener ya juga ya. Oh, berarti tidak semua orang aware juga ya, dia Iya, bisa di betul. aware di awal. Betul, ya? Oke. karena akan sulit gitu ya membawa apabila misalkan kita tuh ada di dalam kurung aja gitu, tapi kita harus memang membuka diri untuk bisa punya referensi yang banyak gitu, referensi yang banyak ternyata misalkan gitu terkait dengan kebutuhan dengan batasan. Nah itu kan sebetulnya kita harus memperkaya pengalaman dulu untuk tahu, untuk mengenal diri tuh. Oke, Gitu. berarti nggak ada salahnya ya gitu kalau misalnya kita itu sudah bukan mengidap kayak merasakan gitu ya, Kak, dari hal-hal itu ternyata baru menangkap sinyal bahwa kita nggak baik-baik aja. Gitu. Betul. Oke, nah kalau menurut Kakak sendiri ada risiko nggak sih kalau misalnya kita itu dalam jangka panjang itu kita mengalami hal-hal yang kayak tadi, kayak stres berkepanjangan, insomnia tadi, GERD yang tadi, tanpa kita melihat gitu bahwa kita tuh nggak baik-baik aja, kayak ya udah diterabas aja gitu. Ada risikonya nggak tuh? Wah, risikonya tuh sebenarnya ini bukan mau menebar fear ya. Ini kayak saya juga ya berkaca dari pengalaman-pengalaman klien saya gitu. Sebenarnya risikonya tuh apa saja sih sebenarnya? Yang pertama tentu karena mungkin saya juga lagi mendalami isu relationship, itu tuh biasanya di emotionally unavailable. Jadi kayak yang tadi ya, jadinya tuh kalau istilah sekarang tuh senggol bacok gitu. Oke. Senggol bacok, terus kayak hal-hal lain lah yang bukan bentuknya agresif gitu, kayak misalkan jadinya tuh menghindar, jadinya tuh pokoknya jadi ghosting atau mungkin jadi tiba-tiba nggak bisa dihubungi. Soalnya ini juga untuk informasi teman-teman ya, mungkin ada tiga cara tuh orang dalam mengatasi situasi berat stres cemas tuh. Yang pertama dia tuh yang agresif, kayak ya jadinya tuh dia marah-marah gitu. marah-marah, sulit mengatur emosinya gitu kan. Yang kedua juga ada orang yang tadi yang hilang-hilangan jadinya. Oh itu kayaknya aku deh, Kak. Kabur gitu ya. Kabur-kaburan. Jadi kayak misalkan oke, aku mengambil space dulu deh daripada betul. aku harus marah-marah misalkan gitu. Terus ada juga yang clingy gitu ya, yang kayak malah looking for affection gitu, kayak oke. ada hal-hal yang seperti itu, dan itu tuh juga nggak hanya dalam semua ranah ya, ranah keluarga, ranah romantic relationship, ranah friendship, ranah pekerjaan gitu, si emotionally unavailable ini. Tapi kalau misalkan kita kerucutkan di ranah pekerjaan, nah ini sih yang mungkin teman-teman juga bisa sadari kalau misalkan teman-teman merasakan hal ini. Yang pertama, loss of creativity. Oh, apa tuh? Jadi ketika diajak brainstorming itu tuh cenderung mentok. Misalkan kita tahu nih ini orang tuh sebenarnya potensial banget, cerdas banget, tapi kenapa pas diajak brainstorm tuh nggak keluar, nggak keluar ya. Nah itu kan sebetulnya itu tuh udah bentuk-bentuk iya dia lagi nggak baik-baik aja. Terus yang kedua terkait dengan pace kerjanya jadi lambat. Nah itu udah kayak risiko-risiko dan gejala gitu. Jadi kayak akhirnya ini kalau misalkan kita ngomongin industri organisasi itu berarti performa kerjanya menurun kan. Nah si performa kerjanya menurun tuh kenapa? Kayak ya Anda tidak dapat mengerahkan 100% apabila 70% energi Anda dihabiskan oleh pikiran dan perasaan Anda sendiri. Oke, ini menarik banget nih. Kayaknya banyak banget nih semua atasan gitu ya, nggak semua sih, kebanyakan atasan ataupun para HR itu melihat bahwa karyawannya itu udah yang tadi kayak mentok kalau diajak brainstorming, terus juga kok awal-awal nih bagus nih performanya tapi makin sini kok makin menurun. Ternyata ada hal yang seperti itu loh yang dia sedang alami. Nah ada nggak sih, Kak, yang harus kita lakukan untuk bisa menghadapi orang-orang yang seperti itu? Berarti ini menghadapi nih. Oke, kalau untuk menghadapi, yang pertama kita arahnya harus ke diri dulu ya. Maksudnya kalau misalkan kita ngomongin lingkar kendali, itu adalah kita harus memahami dulu respon apa yang bisa kita keluarkan atas situasi dia. Jadi karena kita tuh nggak bisa mengubah orang, Kak.
kita nggak bisa mengubah orang. Oh ya? Ya, kecuali orang itu mau berubah. Jadi, yang bisa kita Menarik. upayakan adalah apa yang bisa kita lakukan agar orang itu mau berubah. Nah, kalau seorang leader kan to motivate. Oke, Betul. berarti memotivasi karyawannya untuk bisa bersinar gitu, untuk bisa berubah. Tapi bukan serta-merta kita nggak punya kendali atas perubahan dia sebetulnya secara psikologis. Sehingga ya itu bentuk-bentuk to motivate itu adalah betul dan adalah sesuatu yang memang penting. Karena kadang juga kebanyakan karena jadinya frustrasi sendiri ketika kita merasa punya ekspektasi dia tuh harus berubah. Mau segimanapun kalau orangnya nggak mau berubah pasti dia bakal akan kayak gitu berubah. lagi. Betul, karena akhirnya apa yang tadi pengelolaan energi kitanya jadi drain. Karena kita tuh drain karena ekspektasi bahwa rekan kerja itu atau orang itu bakal berubah. Misalkan bos gitu ya, ya berharap karyawannya berubah gitu. Nah kalau tidak Anda motivasi sebagai leader, ya orang itu kalau nggak mau berubah maka nggak akan berubah. Malah bisa jadi ke menimbulkan hal yang lainnya gitu ya. Dan jadinya tuh kok kitanya capek sendiri untuk bisa menghadapi dia gitu. Kayak jatuhannya nular nggak sih Kak, dia karyawannya capek, leadernya berusaha untuk mengobati tapi nggak bisa gitu kan, malah leadernya juga ikut capek. Ini harus waspada banget ya Kak. Betul. Jadi ya sebenarnya fokusnya untuk bisa kita kayak apa ya, mengefektifkan energi adalah dengan yang tadi fokusnya tuh bukan ke perubahan di luar, tapi perubahan di kitanya. Berarti misalkan kalau dari leader case tadi, gimana caranya saya tuh bisa membuat karyawan saya lebih termotivasi, instead of biar dianya tuh misalkan performanya jadi tinggi, gitu. Nah itu gimana nih caranya? Termasuk misalkan kalau dari bottom up ya, misalkan oke, saya berharap bos saya tidak sedemanding itu lagi. Apakah bisa? Tidak gitu. Nah, tapi lebih kita fokusnya lebih kepada apa yang bisa saya lakukan agar perasaan demanding ini tuh berubah menjadi sesuatu yang saya bisa nikmati. Menarik banget nih. Karena itu adalah proses juga upaya untuk menghemat energi. Jadi kan energinya bisa jor-joran ke pekerjaan, ke performa jadinya, bukan ke rasa-rasa takut, ekspektasi orang berubah. Nah itu menjadi sulit sih Kak. Nah ini kalau aku tarik lagi nih benangnya, balik lagi ke luka gitu ya Kak. Kalau misalnya dari sisi atasannya sendiri udah kayak mau tuh motivate si bawahannya gitu, tapi balik lagi bawahannya tuh nggak mau gitu kan, nggak mau untuk berubah gitu, karena memang bagaimanapun dia berubah dia kayak keinget lagi nih sama yang tadi sebelumnya, kayak luka yang secara tidak sadar dia bawa lagi nih ke pekerjaan gitu. Nah tapi apakah itu juga luka batin ini juga bisa dikatakan luka batin kah yang memang datang ke pekerjaan atau gimana nih Kak? Bisa jadi iya gitu. Makanya sebetulnya penting kalau zaman sekarang dengan fenomena-fenomena saat ini tuh biasanya memang ada EAP gitu ya, bentuk pendampingan psikologis di kantornya. Gitu. Makanya mungkin di beberapa corporate besar pun udah ada divisi well-being, divisi apa, karena memang itu menjadi urgensi saat ini. Dan mungkin juga untuk awareness teman-teman gitu ya, bahwa ternyata penyadaran akan kesehatan mental tuh menjadi penting. It's not about tentang Anda bisa memberikan apa ke perusahaan, tapi Anda sejahtera nggak kita selaku personal, sehingga si alur pemikirannya kita bisa mensejahterakan karyawan sehingga bisa memberikan produktivitas yang tinggi gitu ya, bisa booster productivity-nya, sehingga ya nanti ke citra positif perusahaan juga kan itu akan berpengaruh. Gitu. Jadi begitulah ya, layanan kesehatan mental tuh memang jadi urgensi sih sekarang mungkin ya. Jadi memang bagi perusahaan juga kalau misalnya mau merekrut karyawan itu sebetulnya kayaknya harus ada sih untuk tes-tes seperti itu gitu. Betul. Ya. Kita bicara lebih luas lagi nih Kak gitu. Kalau yang tadi kan respon-respon yang datang kan kayak emosi, terus juga kita GERD, terus juga nggak bisa tidur dan segala macam gitu ya. Ada nggak sih respon yang muncul lagi selain yang tadi kita bicarakan itu yang dialami oleh para pekerja saat ini?
yang relate banget lah gitu dengan kita. Oke. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita bicara kayak hal-hal yang dirasakan tentu menjadi sangat banyak sebetulnya ya, sangat luas juga gitu. Tapi memang ya keluhan-keluhan itu memang pada akhirnya termanifestasikan dalam bentuk ya tadi kelelahan secara mental dan yang berkaitan dengan apa? Kepuasan hidup. Nah, mungkin jadi kayak pertanyaan juga gitu ya buat kita sendiri gitu. Maksudnya buat saya sendiri juga kayak udah puas gak sih sama hidup ini gitu. Sebenarnya lebih dalamnya gitu-gitu kalau karena ini udah bicara tentang makna hidup. Karena saya juga mendapati banyak sekali masalah permasalahan yang berkaitan dengan makna hidup, di mana saya bekerja gitu ya, saya punya misalkan sudah cukup mapan gitu, saya juga misalkan udah punya pasangan, tapi kenapa terasa tidak berarti ya, atau mungkin dalam kasus banyak juga yang saya nggak tahu mau jadi apa akhirnya. Kayak misalkan Hopeless gitu ya? Jadi Oke. kayak ada bentuk yang gimana ya caranya, saya tuh cemas juga tentang masa depan kalau ngelihat teman-teman seusia saya mungkin misalkan udah menikah, udah mapan, udah bisa keluar negeri, jalan-jalan keliling dunia. Nah, kenapa saya belum? Nah, biasanya hal-hal itu yang banyak juga dirasakan gitu ya. Pada akhirnya mereka memaknai hidup mereka sebagai sesuatu yang apakah aku layak atau tidak. Nah, itu hal-hal itu yang memang harus disadari gitu. Karena itu tuh adalah bentuk-bentuk juga ya bisa dibilang berawal dari luka batin juga gitu. Karena teman-teman sesuatu itu tuh sesuatu yang memang sudah deal dengan ketika teman-teman sudah mengenal diri, sudah deal with yourself, tenang kok. Oke. Nih aku pengen ngupas tuntas nih Kak, terkait dengan flow lebih dalamnya banget. Gimana caranya buat kita itu bisa mengenal luka batin kita, terus juga mengenal diri kita sendiri, agar kerjaan aku tuh ya sehat gitu. Aku bisa produktif dengan sehat gitu kan, nggak ada pikiran dan segala macam, happy. Itu gimana sih Kak rangkaiannya gitu? Oke, tentu sebetulnya poin besarnya ada lebih kepada kita harus membawa sesuatu yang tidak kita sadari ke permukaan dulu, kayak menjadi sadar. Nah, sebenarnya kan itu ya konsep-konsep mindfulness gitu ya, kebetulan konsep-konsep yang saya dalami juga gitu. Kayak ada sesuatu yang tidak disadari yang harus kita sadari terlebih dahulu. Nah, hal-hal yang misalkan kayak gitu. Nah, misalkan nih bisa jadi bentuk refleksi gitu ya. Misalkan saya tanya gitu ya, misalkan Kak Wita, kira-kira ada nggak sih di kantor misalkan ya orang yang kayaknya itu tuh sering banget emotionally Kak Wita tuh ngerasa nggak nyaman sama dia tuh. Ada. Nah, misalkan ada. Ini jujur nggak nih? Jujur nih, jujur. ada. Ini kayaknya aku jujur banget ada nih. Ada. Misalkan mungkin juga at the same time bisa jadi karena memang Kak Wita nggak suka atau mungkin dia nyebelin misalkan gitu, atau ya Kak Wita nggak tahu alasannya kenapa misalkan saya tuh ngerasa nggak nyaman dan Ya, kadang suka bingung juga ngerasa sih kenapa kan? saya itu nggak suka nih sama orang ini gitu. Nah, misalkan, yang perlu direfleksikan, ini contoh kasus aja ya. Nah, apakah orang itu punya sifat dengan atau mungkin merepresentasikan suatu sifat yang dipunyai oleh seseorang yang pernah melukai Kak Wita sebelumnya. Nah, jadi kayak itu kan bentuk refleksi yang memang bisa dilakukan juga oleh teman-teman barangkali gitu ya. Teman-teman coba direfleksikan, biasanya bisa dari observasi itu gitu. Misalkan saya ngerasa nih, saya tuh kurang serok sama bos saya misalkan gitu ya. Saya tuh ngerasa kenapa ya dia ngomongnya tuh padahal nggak ngegas, nggak ada yang menyakiti, tapi kenapa saya selalu tersinggung dan sakit hati. Terus gitu ya. Nah, ternyata pas digali-gali, nah bisa jadi gitu ya. Oh, ternyata mungkin gitu ya, sifat si bos ini tuh sama kayak sifat ayah saya yang abusif dulu misalkan. Jadi kekerasannya bahwa ternyata kenapa saya tersinggung sebegitu mudahnya, karena tadi ayah tuh kan representasi figur otoritas di keluarga. Kalau di pekerjaan
di bos kan. Di bos, betul. Nah, kalau di romantic relationship, kalau itu cewek biasanya Suami. suami itu tuh Betul. berpotensi jadi ngerasa wah sedikit-sedikit sensitif secara emosional gitu. Begitupun misalkan kalau figur maternal ibu. Kalau itu biasanya case-nya tuh dalam bentuk misalkan kenapa saya tuh people pleaser banget ya jadi orang. Kayak kenapa ya saya tuh kayak sedikit tuh ngerasa gak enak padahal teman saya tuh baik kok. Teman saya tuh nggak pernah komplain kok. Nah, tapi kenapa ya saya tuh ngerasa hal-hal itu? Oh, mungkin pas kalau misalkan kita coba gali-gali, teman-teman refleksikan, oh ternyata ada sesuatu yang pernah terjadi dengan figur maternal, yaitu ibu. Nah, kalau misalkan dengan ibu kan berarti bentuknya tuh affect banget ya, kayak kasih sayang banget gitu. Nah, ternyata terrepresentasikan di dalam ranah pertemanan juga dengan pasangan juga. Nyambung terus Jadi, gitu ya. jadi melihat bahwa kita tuh kalau mau menyenangkan orang lain tuh ya harus memberikan segalanya untuk mereka. Nah, padahal kan yang enggak juga. Nah, hal itu yang mungkin bentuknya refleksi. Nah, tapi kan memang refleksi ini tuh nggak bisa kita lakukan kalau nggak ada guide biasanya gitu kan. Betul. Makanya agak susah juga sih. agak susah juga kan, kayak gimana kita bisa kepikiran kayak misalkan analogi tadi kalau misalkan nggak ada psikolog gitu. Makanya memang direkomendasikan untuk kayak setidaknya teman-teman upaya untuk nonton podcast kayak gini. Kalau misalkan teman-teman juga punya rezeki biar lebih personal, coba ke profesional. Menurut saya karena ke profesional, ke psikolog, ke psikiater tuh bukan hanya untuk orang yang bermasalah saja. Saya pun banyak kok menerima klien-klien yang sebetulnya dia mentally healthy gitu, tapi dia pengen mempromosikan kesehatan mentalnya dan mencegah sesuatu hal-hal yang tadi dengan cara apa? Dengan cara yuk kita mengenali diri kita secara lebih utuh. Oke. Nah, mungkin ini masih banyak orang yang masih tabu sih, Kak. Ini aku sering banget dapat pertanyaan juga kayak gitu. Kayak Kak Wita, sebenarnya aku tuh sudah sadar bahwa diri saya tuh ada kenapa-napa nih gitu. Cuman untuk pergi ke psikolog gitu kan, mereka tuh ternyata malu, Kak. Pertama malu, yang kedua belum biasa, dan itu kayak bisa dikatakan kayak mengumbar aib. Nah, ini menurut Kak, yang ketiga mahal. kayak gimana? Oh iya juga ya, nggak di cover BPJS guys. Yang ketiga Bener mahal. juga nih ya, nggak di cover loh, nggak bener nih, ini gimana nih? Tapi memang tapi sekarang tuh surprisingly di 2026 terutama itu tuh tidak setabu beberapa tahun lalu, Kak. Maksudnya sekarang Berarti tuh trennya udah mulai tren jalan. tuh, udah mulai ke psikolog. Cuma memang di ranah mungkin dari segi ya mahal aja sih sebenarnya mostly. Tapi sekarang juga memang kan dengan evaluasi yang ada si profesional, terutama psikolog ya, di ranah psikolog. Saya tidak setahu itu kalau psikiater. Kalau psikolog tuh kayak berarti sebetulnya kalau akses tuh banyak loh teman-teman, misalkan gitu ya, banyak platform-platform yang ya inisiatif anak muda yang menyediakan peer counselor, yang jadi counselor sebaya gitu ya, yang mungkin meskipun mereka tidak punya background profesional psikolog, profesi psikolog, tapi mereka tuh setidaknya bisa mengantarkan teman-teman ke kesadaran itu gitu. Terus juga kayak ada sekarang tuh kan di puskesmas juga sebenarnya sudah banyak gitu. Kayak misalkan di Bandung sudah ada, di Jakarta juga banyak. Nah, mungkin ya pertanyaannya kita mau mengeksplorasi atau tidak gitu. Jadi sekarang juga konseling udah bisa via chat juga ya, Kak ya kan, via chat gitu. Bener juga. Tapi mungkin efektivitasnya memang lebih tinggi ketika tatap muka. Betul. Okay. Jadi menurut saya nggak ada alasan sih kalau misalkan ternyata malu, juga kan sebetulnya sama psikolognya juga nggak akan diumbar-umbar, kan ada kode etik kerahasiaannya. Jadi kalau misalkan ternyata sekarang burdennya itu adalah malu gitu ya, dan takut dicap, ya kamu nggak harus update juga gitu, maksudnya. Dan kita juga nggak sendirian kok mengalami hal ini ya. Dan itu sih, jadi itu adalah ya konten-konten kreator juga kayaknya sekarang udah banyak menyuarakan. Dan sekarang juga aku lihat Gen Z udah mulai aware kok ya. Jadi tren sekarang udah mulai tren ya.
kadang orang mungkin juga banyak orang yang justru bangga ke saya nih udah ke psikolog loh. Nah itu ada sesuatu yang Ini lebih ada yang menarik sih Kak terkait dengan gen-gen sebelumnya, sebelum Gen Z ini gitu. Nah jadi mungkin ini agak personal saya juga ya, mungkin aku agak cerita sedikit. Jadi memang adik saya ini bukan mengidap, mengalami lah gitu ya anxiety, di mana dia itu harus ranking pertama terus Kak, gitu. Karena kalau misalnya nggak ranking pertama, dia itu bisa dicubit sama bapak saya, gitu. Nah sehingga saat ini dia kayak merasakan bahwa dia tuh selalu sedih gitu Kak. Setiap mau pembagian raport itu tuh dia cemas banget gitu. Padahal kita sebagai kakak-kakaknya selalu bilang kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Iya tapi ade takut gitu. Dan gimana sih Kak caranya biar kita itu mengedukasi nih gen-gen sebelumnya itu bahwa itu tuh nggak boleh lo dilakuin gitu. Oke. Gimana sih Kak? Jawabannya memang sulit kalau misalkan kita balik lagi ya mungkin ke statement kita tuh sulit untuk mengubah orang gitu ya. Betul. Nah tapi apakah serta-merta jadinya kita fix mindset gitu kayak berarti ya udahlah kalau nggak bisa diubah mau gimana lagi. Tapi setidaknya yang perlu kita pahami itu kita juga harus memperluas sudut pandang kita. Kayak misalkan mungkin kita perlu juga pertama-tama untuk melihat dari sudut pandang misalkan ayahnya. Nah apa sih yang memangnya dipikirkan oleh ayahnya ketika mungkin si adik ini tuh tidak ranking 1. Nah sebenarnya kita juga bukannya jadi ngebela ayahnya, tapi lebih kepada kita tuh akhirnya bisa memahami sebenarnya. Jadi nanti kita tuh bisa mengintervensi atau mungkin bisa ke ranah bukan kita yang ngasih tahu dia untuk bisa mengubah perilakunya. Nggak apa-apa nih, misalkan jangan dipaksa nih anak-anak tuh. Tapi lebih kepada gimana kita bisa menyadarkan gitu ya, menyadarkan ayahnya gitu untuk ternyata ranking tuh tidak berarti mencerminkan kapabilitas atau prestasi si anak, betul. Nah itu sebenarnya kan itu yang bisa kita upayakan. Kalau misalkan kita jadinya stres, mikirin respon orang, mikirin untuk ngubah orang itu akan sulit gitu. Jadi lebih kepada kita harus mendatangkan kesadaran itu gitu. Entah itu dengan cara ya misalkan kita cerita ini gitu ya, misalkan ada nih ternyata anak yang tidak harus ranking 1 tapi mungkin kalau secara kesuksesan finansialnya berhasil. Nah mungkin hal-hal itu yang bisa kita berikan insight-nya kepada sang ayah gitu, karena mungkin sang ayah juga belum tahu gitu. Nah ini balik lagi nih word case-nya ya Kak. Kalau misalnya si ayah tersebut sudah kita edukasi segala macam, balik lagi sifat tidak bisa diubah gitu, karakter juga nggak bisa diubah gitu Kak. Nah sedangkan si korban ini which is Ade gitu kan, itu kayak merasa makin sini itu dia makin rentan juga, dia jadi nggak bisa untuk ngomong di depan halayak umum, nggak confidence gitu. Nah kalau misalnya dari sisi bapak nggak bisa nih aku pertahankan lah kayak gitu ya, gimana sih caranya untuk aku tuh biar bisa nge-guide adek tuh biar nggak kayak gitu Kak, biar dia tuh bisa tetap confidence juga meskipun ya dia punya kekhawatiran sama ayah gitu. Nah gimana sih Kak? Nah itu sebenarnya memang ya kayak gak dapat dipungkiri, tentu pasti dia tidak confident atas suatu luka juga gitu. Kayak mungkin bagi bapaknya tuh ke anaknya tuh hanya sebuah cubitan, tapi kayak mungkin anaknya mempersepsikan itu adalah hukuman yang sangat menyakitkan gitu. Nah dengan cara apa? Memang pertama balik lagi Kak, kitanya harus deal dulu dengan diri kita sendiri, dimana jangan sampai kita tuh menularkan energi negatif gitu ke adik. Jadi lebih kepada kalau misalkan ya bagus-bagus sih kita memberikan dia pendampingan psikologis dengan profesional gitu ya, balik lagi gitu. Tapi kalau misalkan apa sih dalam sehari-hari yang bisa kita lakukan gitu. Nah sebenarnya memang ini akan menjadi sesuatu yang rumit, tapi lebih kepada kita bisa berperan itu sebagai social support dia.
Seenggaknya disupport setidaknya aja, sampai didengarkan situ. juga. Nah, mental gitu. support itu tuh penting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu dalam mostly intervensi psikologi itu tuh faktor dukungan sosial tuh selalu ada. Dan itu yang memang terpenting juga gitu ya Kak. Iya, jadi kayak kalau teman-teman punya permasalahan psikologis tapi dukungan sosialnya memadai, itu tuh teman-teman bounce out-nya bakal lebih cepat, resilience gitu. Tapi ketika teman-teman itu tuh tidak punya social support yang tidak memadai, kayak mungkin dari keluarga, dari teman, misalkan pasangan pun nggak ada, nah itu akan menjadi challenge tersendiri. Lebih berat lah gitu ya. Jadi menurut saya biar yang bisa kita upayakan terutama mungkin oleh Kawita itu adalah sebaik-baiknya dukungan sosial untuk adiknya. Keren. Oke, mungkin kita balik lagi nih sama yang tadi kita obrolin tentang luka batin, cara menemukan diri kita gitu kan. Dan tadi aku sempat dengar kakak ngobrolin tentang mindfulness gitu. Itu sebenarnya kalau di aku dan mungkin beberapa para work lifers kayak belum pernah mendengar kali ya mindfulness ini tuh apa sih gitu. Karena sejauh ini yang saya tahu gitu ya kak, ketika orang-orang mau menyembuhkan luka batin atau menemukan diri sendiri, itu biasanya mereka diawali dengan journaling biasanya ataupun meditasi. Ini ada yang baru lagi nih kayak mindfulness. Ini mindfulness nih apa sih kak? Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya mindfulness, dan mungkin teman-teman juga pasti ada yang pernah dengar kan, kayaknya mindfulness tuh dikorelasikan dengan relaksasi gitu ya, dengan meditasi. Nah, sebenarnya itu tidak salah gitu, tapi sebetulnya saya sendiri gitu ya melihat mindfulness itu adalah sebagai suatu lifestyle. Kayak misalkan gitu ya, dalam Islam kita harus khusyuk dalam sholat. Betul. Nah, kalau dalam kehidupan kita harus mindful dalam kehidupan. Nah, itu tuh sama konsepnya seperti khusyuk dalam sholat. Ini khusyuk dalam hidup kita, kehidupan, hidup. Jadi saya melihat mindfulness ini tuh bukan sebagai sesuatu obat, tapi lebih kepada ya saya tuh ya mindful lifestyle gitu. Jadi nah sebenarnya mindfulness itu sendiri tuh apa sih? Jadi sebetulnya mindfulness tuh adalah suatu cara agar kita tidak tenggelam dalam ombak yang silih berganti gitu. Wih, ini agak deep banget nih. Oke. Makanya saya seneng nih kalau udah ngebahas mindfulness. Karena memang udah ranahnya banget ya. Sudah menjiwai ya. Gimana nih kak? Gimana sih caranya kayak kita itu bisa mindfulness dalam hidup? Nah, gimana tuh? Jadi mindfulness tuh mungkin kita harus pahami dulu apa. Jadi kayak mindfulness tuh ketika kita bisa hadir di momen saat ini dan di sini gitu, kayak nah misalkan bisa jadi gitu ya, mungkin Kawita gitu misalkan sekarang kita lagi ngobrol nih, tapi bisa jadi pikirannya tuh kayak nanti gitu. Makan siang apa, maaf ya Kak, misalkan nanti makan siangnya apa ya, atau mungkin nanti pulangnya gimana ya kalau macet. Nah kan sebetulnya itu berarti pikiran kita terbawa ke masa depan. Betul. Gitu. Nah, mindfulness adalah ketika kita bisa hidup di momen saat ini dan di sini. Makanya sebutannya suka here and now. Karena gini, karena kebanyakan orang yang tidak mindful itu yang jadi salah satu sumber juga dari kebanyakan permasalahan psikologis adalah yang pertama dia stuck dengan masa lalu. Yang si luka tadi. Betul, ya. bentuk jadi guilty feeling, kayak hal-hal apa sih ya? Ya bentuknya luka lah. Yang kedua, dia yang ketarik sama pikiran-pikiran di masa depan, which is cemas, anxious. Oke, berarti ditarik masa lalu dan ditarik juga di masa depan. Nah, biasanya gitu. kayak gitu kan. Entah itu ada yang mungkin si polaritasnya lebih ke masa lalu, ada yang ke cemas gitu ya, ada yang ke masa depan. Nah, si mindful ini tuh di tengah-tengah. Gitu. Biar balance lah gitu ya. Betul, biar balance, dan sebetulnya itu yang bisa menjadikan tadi pemulihan energi.
Kalau misalkan tadi kita bicara tentang emosi, tentang energi, dengan cara apa memulihkannya? Dengan cara hidup secara mindful. Nah, jadi kayak kita tuh saat ini bisa fokus sepenuhnya, energi kita bisa tersalurkan dengan optimal ketika kita tidak memikirkan sesuatu yang sebetulnya tidak urgent kita pikirkan di saat itu. Misalkan saat ini. Jadi kayak ya saya hadir gitu sekarang di sini gitu ya untuk ngobrol sama Kak Wita, untuk ngobrol dengan teman-teman gitu, dan ya itu adalah kurang lebih lah analogi mindfulness. Jadi bukan tentang hanya relaksasi aja, tapi memang gitu ya salah satu metode untuk bisa hadir di sini dan saat ini tuh memang nafas. Jadi kayak misalkan saya overthinking nih malam-malam gitu ya, saya nggak bisa tidur malam-malam. Nah biasanya mindfulness tuh hadir sebagai sebagai sesuatu imun yang oke, gimana caranya biar saya nggak overthinking. Oke, saya mau merem, saya sekarang fokus bahwa saya tuh misalkan sedang duduk gitu ya di suatu ruangan dan saya sedang bernafas. Nah kan itu berarti pikirannya tuh ke nafas saat ini. Nah jadi itu tuh relaksasi itu adalah salah satu metodenya, bukan serta-merta obatnya. Karena mostly gitu sih, kayak mungkin orang-orang yang sudah tahu mindfulness tuh melihat mindfulness cuma relaksasi aja, cuma meditasi aja. Jawabannya itu hanya teknik gitu. Tapi sebetulnya ya jauh di dalam itu untuk kita bisa mengelola energi kita. Dan teman-teman, mindfulness ini juga memang sedang jadi tren dan penelitiannya sudah banyak sekali dan sudah diaplikasikan juga oleh perusahaan-perusahaan besar ya, kayak di Google gitu ya. Google Berarti udah bukan yang hal baru ya? Bukan, dan ini tuh juga bisa diterapkan. Berarti kan maksudnya kalau misalkan itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, itu berarti kan efektif kan? Efektif gitu untuk bisa membooster produktivitas, membooster kesejahteraan dan kebahagiaan. Makanya saya pikir orang-orang harus belajar untuk bisa hidup dengan mindful gitu. Kebetulan aku lagi menyenangi olahraga nih gitu Kak, namanya tuh yoga gitu. Nah, yoga ini tuh menurut aku agak mirip dengan mindfulness nih, dimana kan kita suka ada sesi meditasi nih para work-lifers gitu ya, meditasi terus kita menutup mata dan juga bernafas gitu. Nah berarti ini ada sangkut pautnya kah? Ada, karena memang basic yoga tuh kan mindfulness. Jadi memang kok kenapa ya sama gitu dengan yoga gitu. Jadi yoga tuh bentuk olahraganya mindfulness tuh yoga, tapi memang tidak dapat dipungkiri tidak semua orang cocok dengan yoga. Betul. Ada yang memang suka yoganya tuh di bagian yoga yang lain gitu kan. Yoga tuh bermacam-macam ya Kak gitu. Ada nggak sih Kak buat para work-lifers juga gitu, tekniknya nih gimana nih Kak untuk bisa mungkin para work-lifers juga nggak semuanya pada olahraga dan nggak semuanya pada ikutan yoga, gimana sih seenggaknya kita tuh bisa menerapkan mindfulness di kehidupan kita sehari-hari ini? Kalau bicara kehidupan sehari-hari, teman-teman, ini jadinya bukan terkait dengan teman-teman harus bisa harus menguasai teknik pernapasan, harus yoga, tapi enggak. Tapi karena kita ngomongnya lifestyle, maka kan harus bisa digeneralisasikan di semua hal gitu ya. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa mindfulness itu tuh kaitannya adalah dengan kedamaian dan ketenangan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman merasa pikiran dan perasaannya lagi dar-der-dor gitu ya. Nah, mungkin ada satu teknik mindfulness yang bisa teman-teman gunakan gitu. Nah, yang pertama tuh pause gitu ya. Jadi jeda. Bahwa teman-teman tidak semua sesuatu tuh harus langsung direspon sepersekian detik setelah itu terjadi. Nah, terkadang teman-teman tuh harus juga lebih lebih tenang dan lebih tidak cepat untuk bisa berespon. Kayak misalkan at least kalau teman-teman sedang overthinking, coba teman-teman jeda dulu. Kayak jeda, lalu alihkan ke nafas. Oke, jeda, kayak tarik nafas dulu. Nah, itu tuh kan ketika
teman-teman tubuhnya sudah menjadi tenang, otomatis pikiran teman-teman juga bisa menjadi lebih jernih. Nah, biasanya kalau teman-teman bisa melakukannya dengan baik, teman-teman sering latihan juga, nah itu tuh pasti akan beda si respon ketika Rasanya mungkin juga teman-teman enggak ada jeda dulu dengan teman-teman ada jeda dulu. Dan hal-hal itu tuh juga yang pada akhirnya kayak tadi ya, maksudnya khusyuk gitu. Nah, Betul. khusyuk tuh kan kayak kalau misalkan dalam ranah kehidupan sehari-hari, makan misalkan. Mindful makan, teman-teman suka nggak sih kayak sambil nonton YouTube? Iya lagi nonton Siapa tuh? scroll TikTok. Scroll Betul. TikTok. Nah, betul. Nah, itu kan sebetulnya adalah momen tidak mindful ya. Nah, jadi teman-teman bisa melatih mindfulness juga, biar punya lifestyle itu dengan cara apa? Dengan cara mindful eating. Kayak teman-teman kalau makan tuh coba fokus ke makanannya. Kayak ke aromanya, ke rasanya, ke proses mengunyahnya ketika makanan juga masuk ke dalam tubuh. Nah, hal-hal itu tuh yang membuat teman-teman juga terlihat tenang dan mature akhirnya. Kayak terus itu salah satu latihan ya. Ini bentuknya praktis gitu, bukan serta-merta. Oh, jadi ya orang yang tenang adalah orang yang makannya kayak gitu, enggak juga. Terus juga mindful walking, kan biasanya kalau kita jalan tuh pikirannya berkelana kemana-mana gitu ya. Oke, berarti mindful ini tuh nggak hanya dalam satu aktivitas aja, tapi untuk semuanya ya. Itu ya yang perlu di notes gitu ya. Jadi bukan terkait dengan suatu bentuk terapi aja gitu si mindfulness ini tuh, tapi ya gaya hidup. Karena beda lah teman-teman, pasti teman-teman juga bisa merasakan energi yang akhirnya terasa gitu ya oleh orang-orang di sekitar teman-teman kalau teman-teman tuh punya kedamaian dan ketenangan melalui mindfulness. Oke, Dan itu intinya latih menyenangkan. terus gitu ya mindfulnessnya biar kita juga bisa lebih mature juga. Betul, dan itu gitu bisa ya. sudah terbukti efektif dalam menurunkan stres dan kecemasan. Apalagi saat kita jadi masih pekerja gini ya. Betul. Jadi kalau teman-teman bisa mindful, itu juga bisa berguna untuk teman-teman meningkatkan fokus bekerja, terus tidak baperan itu. Nah, itu. Dan itu juga ketika dilakukan nggak akan menyita waktu yang banyak ya Dan sebetulnya. energi, dan Iya tidak bisa sih, nggak akan menyita energi yang banyak. Wah, gitu. keren banget nih Kak. Dari awal kita bisa mengenali emosi, terus juga ke diri sendiri, sampai juga tadi mengobati luka batin dan juga mindfulness. Ini keren banget sih. Mungkin aku dikit lagi mau closing nih Kak. Gak kerasa ya? Saya nggak kerasa ya gitu. Nah mungkin sebelum kita akhiri nih, Kak Hafiza boleh dong disampaikan gitu ya, yang bisa disampaikan ke mungkin kita para pekerja yang saat ini mungkin mengeluhkan, aduh capek banget ya sama hidupnya, lelah, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana gitu ya. Tahu juga mindfulness tapi belum tahu untuk diaplikasiinnya kayak gimana gitu. Monggo Kak. Oke, mungkin ya kalau dari saya ini bicara dari pengalaman aja gitu ya, kayak mungkin dari juga keilmuan yang sedang saya dalami juga gitu, bahwa ini terkait dengan sibuk gitu ya teman-teman. Berhentilah untuk terlihat super sibuk hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Karena sibuk tuh keren nih, jadi kayak hustle Jangan culture banget sibuk ya. Karena ya kami mengerti gitu kalau misalkan teman-teman memang saya memang sibuk gitu ya, maksudnya memang produktif ya, tapi sibuk itu tidak selalu produktif gitu. Tapi sibuk tuh bisa jadi suatu kompensasi dari sesuatu yang mungkin tidak kita sadari. Jadi kayak si sibuk tuh dijadiin anestesi gitu ya, kayak obat biusnya. Biar kayak ya udah akhirnya untuk pura-pura ya udahlah saya sibuk aja gitu. Itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan tadi sih permasalahan emosi itu ya, yang menurut saya mengenali emosi itu menjadi penting, mengenali kebutuhan tuh sangat penting. Kayak misalkan, dan mengenali batas itu tuh menjadi sesuatu yang sangat penting, karena itu akan mempengaruhi juga ke kebahagiaan teman-teman. Bahwasannya teman-teman tuh kayak kalau misalkan pekerjaannya bisa diganti, tapi kan kalau diri teman-teman nggak bisa ya, bahwa tubuh teman-teman juga adalah sesuatu yang menemani teman-teman seumur hidup. Jadi kayak jangan buka ini di sini, makanya bukan berarti
oh berarti aku harus self care terus, yang enggak juga. Tapi lebih kepada sekarang waktunya mungkin setelah teman-teman tahu, ya teman-teman harus ada suatu fokus yang memang diberikan untuk diri sendiri, energi dan ini ya, biar nanti nggak jadi bom waktu. Dan mungkin yang terakhir, kalau misalkan teman-teman merasakan kesulitan gitu ya, jangan takut untuk pergi ke profesional sih menurut saya, karena itu bukan suatu ya sesuatu yang jadinya tuh label buruk lah gitu. Oh saya tuh gangguan jiwa gitu ya. Nah yang iya dan ya nanti mungkin pastilah profesionalnya akan tahu gitu teman-teman tuh akan cocok di menggunakan pendekatan apa, apakah dengan mungkin mindfulness atau yang lainnya. Nah, keren banget nih Kak. Kebetulan kan kakaknya juga sering ada kelas mindfulness juga ya. Betul. Di Instagram. Wah, boleh nih sekali-kali diikutin juga ya. Boleh nih follow boleh. ya Instagramku di @happyza HAPPYZA untuk biasanya ada event-event mindfulness itu. Jadi mungkin saya bisa bantu antarkan gitu. Habis ini aku juga mau ikut ya Kak. Let's go. Oke, mungkin thank you banget nih Kak Hafiza. Nah, para work lifers, dari obrolan hari ini mungkin satu hal yang paling penting ya. Jadi capek itu bukan selalu tanda kita lemah. Kadang itu tanda yang ada bagian kita itu minta untuk didengar lebih dalam. Mengenal diri bukan berarti langsung punya semua jawaban, tapi berani berhenti sejenak, jujur perasaan sendiri, dan pelan-pelan belajar juga untuk bisa hadir. Kalau hari ini kamu ngerasa lelah, gak apa-apa. Mungkin ini bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu perlu lebih ramah sama diri sendiri. Kalau kamu ingin membangun hubungan sehat lebih layak lagi gitu ya, lebih aman dan juga bisa lebih berkelanjutan, jangan lupa untuk download aplikasi Payung Pribadi di App Store ataupun Google Play sekarang dan temukan solusi yang bisa menemani kamu di setiap fase di kehidupan. Terima kasih banyak Kak Hafiza untuk hari ini. Juga. Terima kasih. Oke, aku Wita, para work lifers undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.